Dengan basis massa yang besar pemirsa, buruh ini menjadi kekuatan seksi bagi kekuatan politik untuk bisa digait menjadi pendukung sejati. Bagaimana pengaruh buruh dan isu seputar buruh dalam tahun politik saat ini? Sudah bergabung bersama kami pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Selamat pagi, Mas Hanta. Selamat pagi, Anggi. Baik, Mas, pemilu kali ini kan Partai Buruh masuk lagi ya sebagai peserta gitu. Apakah isu yang dibawa mereka ini, Partai Buruh ini, bisa lebih mencuri perhatian pemilih dibandingkan dengan sebenarnya jargon-jargon isu buruh yang sudah pernah ada di partai-partai lain, begitu Mas? Ya, memang isu seputar buruh saya kira menjadi salah satu pilihan strategis ya bagi setiap partai politik maupun kandidat setiap menjelang pemilu. Kenapa? Karena potensi jutaan pemilih ini berpotensi sebagai kekuatan politik elektoral yang cukup kuat ya. Karena patut diperhitungkan dengan sistem pemilu langsung seperti ini, jumlah buruh secara kuantitatif pendekatannya ini sangat menentukan. Nah, karena itu saya kira tuntutan isu-isu buruh setiap 1 Mei semacam ini memiliki sebuah posisi yang strategis. Karena siapapun bagi kandidat partai politik, apakah capres yang bisa merangkul kekuatan ini akan menjadi kekuatan besar. Dari sisi apa? Satu, yang paling berhasil atau mampu mempersepsikan diri, apakah itu kandidat, caleg, capres maupun partai politik mempersepsikan dia menjadi merepresentasikan kekuatan mewakili kepentingan buruh, itu pasti diuntungkan. Itu satu. Kedua, bagi mereka yang berhasil membangun kerjasama politik. Nah, ini kan isu mulai masuk ya, kalau kita lihat tadi saya catat di poin nomor 2 dan nomor 6, yang berhasil melakukan kerjasama atau tanda petik koalisi politik dan kekuatan buruh yang sangat besar ini akan menjadi kekuatan strategis. Apalagi kalau didalami lagi nomor 3, kalau misalnya bisa melakukan mobilisasi politik menjelang hari H dengan menggait atau melakukan kerjasama dengan pengurus atau tokoh-tokoh simpul utama dari buruh, itu akan menjadi sangat strategis, Anggi. Tetapi kepentingan buruh ini di Indonesia, di negara kita itu tidak tunggal, jangan lupa. Nah, apakah pertanyaannya meskipun kita di Indonesia punya partai buruh, itu sudah merepresentasikan secara keseluruhan kepentingan buruh? Ya, itu belum. Itu terbukti dari, bukan satu-satunya, dan itu terbukti dari kekuatan elektoral. Meskipun namanya partai buruh tidak begitu kuat secara kekuatan elektoralnya. Artinya tidak sepenuhnya merepresentasikan kepentingan buruh secara utuh ya. Nah, ini yang menyebabkan kalau kita lihat datanya, kekuatan buruh yang besar itu artinya tersebar ke berbagai macam kekuatan partai politik, tersebar ke berbagai macam kandidat caleg, dan sekarang kita poinnya menuju Pilpres ya. Nah, yang menarik memang saya kira yang perlu jadi catatan 2 isu ya yang cukup masuk kepada isu sentral politik kita hari ini, yaitu menolak syarat ambang batas parlemen dan pencapresan itu. Dan yang poin yang ke-6 itu juga menarik, bukan melakukan kerjasama kepada capres yang pro buruh, pro kepentingan buruh. Nah, ini saya kira 2 gayung bersambut. Satu sisi memang buruh tanda petik ya memanfaatkan ini dengan potensi yang sangat besar, dan itu saya kira tepat. Di sisi yang lain ya ini tantangan bagi para capres yang berhasil mengakomodir kekuatan besar ini dengan pendekatan kualitatif maupun kualitas ya. Kualitatif itu artinya yang bisa merepresentasikan, menangkap isu-isu yang disuarakan oleh buruh gitu, Anggi. Oke. Apakah dengan keterwakilan munculnya Partai Buruh Reborn ini, Mas Hanta, ini bisa apa mereka? Karena pemilu sebelumnya juga mereka keok begitu, Mas. Karena tadi Mas sebutkan pecah suaranya. Ya, betul. Di beberapa negara kita perhatikan justru partai buruh kan menjadi pemenang, kemudian memerintah berkuasa. Nah, beda dengan di Indonesia, saya katakan tadi bahwa kekuatan buruh atau suara buruh itu tidak terrepresentasikan langsung kepada partai yang berlabel partai buruh. Itu realitasnya. Dan kalau kita perhatikan tren elektabilitas itu berdasarkan survei kami terakhir Poltreking Indonesia, ya partai pada umumnya mulai dari PDI Perjuangan, kemudian kedua Gerindra, kemudian ada Nasdem, Golkar, dan
PKB yang tidak terpaut terlalu jauh, 3 partai lainnya yang berposisi jadi 3 partai besar, kemudian Partai Demokrat, dan menunjukkan bukan partai buruh, tapi ini bagian dari ikhtiar politik atau upaya politik yang dilakukan Partai Buruh sebagai partai lama tapi kembali ikut non parlemen ya. Saya kira tantangannya ini berat ya, meskipun namanya Partai Buruh, tapi realitasnya buruh sebagai potensi segmentasi pemilih yang secara kuantitatif sangat besar itu tidak terrepresentasikan pada partai buruh dalam sebagai peserta pemilu seperti saya katakan. Baik, Nah Mas ini Hanta. yang saya kira menjadi tidak bisa misalnya dibawa sebagai merepresentasi kekuatan buruh secara keseluruhan, karena partai buruh pun ternyata saya kira sedang menghadapi tantangan elektoral, ujian yang untuk kembali apakah lolos di isu ini. Jadi Mas, pendekatan Mas paling Hanta, penting adalah soal isu. Gitu. Iya, Ya. di internal buruhnya sendiri juga masih berusaha untuk bagaimana menyamakan suara mereka. Namun ada tuntutan ini ada tahun politik, mau kemana suara mereka dibawa dan bagaimana cara mereka memilih capres, ini juga menarik perhatian ya Mas ya. Tapi nanti akan kita lanjutkan diskusinya usai jeda Mas Hanta. Pemirsa, kembali bersama kami di pagi hari ini dan juga ada Mas Hanta Yuda. Mas Hanta, kita lanjutkan ya. Apakah Anda melihat isu perburuan ini sudah dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh partai-partai politik dan juga si partai buruh itu sendiri, Mas? Ya, sebenarnya kita berharap buruh menjadi subjek dalam dinamika kompetisi politik elektoral. Ini kesempatan bagi buruh untuk memberikan semacam menyampaikan aspirasi politik terhadap kepentingan-kepentingan buruh. Momen di mana ketika politisi dan partai politik membutuhkan dukungan suara elektoral dari para buruh. Harusnya sekarang bagi partai politik, bagi capres yang bisa melakukan kontrak politik, membawa aspirasi kepentingan buruh, itu harusnya dimanfaatkan dalam momen-momen tahun politik semacam ini. Jangan sampai buruh hanya menjadi objek, artinya hanya mobilisasi politik yang dilakukan untuk mendapatkan dukungan. Nah, misalnya sekarang ini mana partai-partai, kandidat-kandidat yang berhasil ya membawa isu ekonomi dan kesejahteraan. Nah, itu akan menjadi magnet atau daya tarik politik yang potensial, yang strategis bagi mereka ketika bisa menyampaikan itu kepada kekuatan besar buruh ini. Lagi-lagi tapi tantangannya, problemnya, buruh dalam arti profesi segmentasi pemilih kita, para pekerja ini tidak tunggal sekali lagi. Dia tidak terrepresentasikan dalam sebuah partai politik, dalam satu simpul organisasi, artinya simpulnya tersebar berada di mana-mana. Isunya misalnya soal UMP, soal UMR, dan soal harga kebutuhan pokok. Nah, bagi partai dan kandidat yang bisa mengakomodir ini, saya kira itu yang menjadi perhatian buruh, saya kira. Gitu. Oke, Mas Hanta, kelompok buruh ini kan menyatakan tidak mendukung yang setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya, capres-capres ini. Tapi kan faktanya adalah partai-partai pendukung capresnya juga, ini ada yang tidak mendukung juga gitu. Ini bagaimana? Iya, karena itulah kita lihat ternyata dari figur-figur capres itu kan bagian dari partai-partai politik. Dan Undang-Undang Cipta Kerja juga produk dari parlemen kita dan partai-partai yang utama yang mendukung kandidat. Ya, saya kira itu yang akhirnya tuntutan itu terbentur realitasnya dengan apa yang ada, sehingga yang paling harus diperhatikan oleh kaum buruh itu adalah mana kira-kira dari 1-2 capres atau partai politik, mungkin capres kita lebih fokus ke capres yang betul-betul punya komitmen, beda platformnya, beda programnya, janji politiknya yang betul-betul menguntungkan. Mas Hanta bisa sebutkan buruh. siapa nama yang mungkin mereka bisa dukung, Mas? Sebut nama misalnya. Nah, saya kira harus dibedah. Nanti kan misalnya kita bicara capres sekarang yang kuat secara elektabilitas potensinya kan ada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Nah, bagi mereka-mereka atau calon-calon yang saya kira berani membawa agenda politik yang pro buruh, nah itu harus dipertimbangkan oleh buruh. Buruh dalam arti saya tidak bicara dalam catatan dari Mas Hanta kepada capres-capres. Jangan lupakan isu buruh ini, nanti juga bisa mendapatkan dukungan yang besar sekali dari basis massa mereka begitu ya. Mas Hanta, terima kasih atas diskusi kita pagi hari ini. Dan isu-isunya juga. Terima kasih. Mas Hanta, terima kasih.